Syekh Datu Suban sering disebut juga Datu Syaiban Ibnu Zakaria Zulkifli dengan ibunda bernama Maisarah. Beliau hidup di Kampung Moning yang sekarang adalah Desa Tandui, Tatakan, Kabupaten Tapin, Rantau, Kalimantan Selatan. Beliau semasa hidupnya mempunyai martabat tinggi dan mulia, peramah dan paling disegani, yang patut diteladani oleh kita sebagai penerus dan pewaris yang hidup di abad modern ini. Datu Suban adalah guru dari semua datu orang Moning. Selain ahli ilmu tasawuf, Datu Suban juga ahli ilmu taguh atau kebal, ilmu kabariyat, ilmu dapat berjalan di atas air, ilmu ma'alih rupa, ilmu pandangan jauh, ilmu pengobatan, ilmu kecantikan, ilmu falakiyah, ilmu tauhid, dan ilmu firasat. Dengan ilmu yang dimilikinya, banyaklah orang yang menuntut ilmu kepada beliau, dan yang paling terkenal ada 13 orang murid-murid beliau. Yang pertama Datu Murkad, dan kedua Datu Tamingkarsa, dan yang ketiga Datu Niang Polip, yang keempat Datu Karipis, yang kelima Datu Ganun, yang keenam Datu Argih, yang ketujuh Datu Ungku, yang kedelapan Datu Labai Duliman, yang kesembilan Datu Harum, yang kesepuluh Datu Arsanaya, yang kesebelas Datu Rangga, yang ke-12 Datu Galuh Diang Bulat, dan yang ke-13 Syekh Abdus Somad Ahmad Sirajul Huda, dikenal masyhur dengan Datu Sanggul. Di antara ilmu-ilmu yang selalu diajarkan dalam setiap kesempatan beliau, selalu mengajarkan ilmu mengenal diri, ilmu makrifat dengan thariqat memusyahadahkan Nur Muhammad. Dan Datu Suban dikenal sebagai wali Allah. Beliau memiliki karamah kasyaf, yaitu terbukanya tabir rahasia bagi beliau, sehingga dapat mengetahui sampai di mana kemampuan murid-muridnya dalam menerima ilmu-ilmu yang diberikannya. Seperti akan menyerahkan kitab pusaka yang kemudian hari dinamakan kitab Berincong. Kitab tersebut beliau serahkan kepada Datuk Sanggul, Syekh Abdus Somad Ahmad Sirajul Huda, murid terakhir yang belajar kepada beliau. Menurut pandangan kasyaf beliau, hanya Syekh Abdus Somad lah yang dapat menerimanya, mengamalkan dan mengajarkannya. Karamah beliau yang lain, beliau mengetahui ketika akan tiba ajalnya, ketika dari mata beliau keluar sebuah sosok yang rupanya sangat bagus, bercahaya dan berpakaian hijau. Ini berarti 7 hari lagi beliau akan berpindah alam. 4 hari kemudian dari tubuh Datu Suban keluar lagi cahaya berwarna putih amat cemerlang, besarnya sama dengan tubuh beliau dan berbau harum semerbak. Ini berarti 3 hari lagi beliau akan meninggalkan dunia fana ini.
Oleh karena itu, beliau segera mengumpulkan semua murid-muridnya. Setelah semua muridnya berkumpul, beliau berkata, "Murid-murid yang aku cintai, kalian jangan terkejut dengan panggilan mendadak ini, karena pertemuan kita hanya hari ini saja lagi. Nanti malam sekitar jam 1:30 malam, aku akan meninggalkan dunia yang fana ini. Hal ini sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi, karena ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berlaku." Kemudian beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surah An-Nahl ayat 61, "Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Apabila sudah tiba waktu yang ditentukan, maka tidak seorang pun yang dapat mengundurkannya, dan juga tidak ada yang dapat mendahulukannya. Mendengar ucapan beliau itu, semua yang hadir diam membisu 1000 bahasa. "Nah, waktuku hampir tiba," kata Datuk Suban, memecah kesunyian itu. "Mari kita berzikir bersama-sama untuk mengantarkan kepergianku," kata Datuk Suban lagi. Semua murid dipimpin oleh beliau serentak mengucapkan zikir, "Hu Allah, Hu Allah, Hu Allah." Perhatikanlah, apabila aku turun kurang lebih 40 hasta sampai pada batu berwarna merah sebelah dan hitam sebelah, aku berdiri di sana nanti, maka pandanglah aku dengan sebenar-benarnya, yang ada ini atau yang tiada nanti. Lihatlah aku ada atau tiada. Kalau ada, masih diriku ini tidak menjadi tiada, berarti ilmu yang kuajarkan kepada kalian belum sejati. Tetapi bila aku menjadi tiada, berarti ilmu yang kuajarkan kepada kalian adalah ilmu sejati dan sempurna. Setelah berkata demikian, beliau diam. Kemudian meletuslah badan Datuk Suban dan timbul asap putih. Hilang asap putih, timbul cahaya nur yang memancar-mancar sampai ke atas pupuk yang tinggi. Kemudian lenyap ditelan kemunculan cahaya rembulan. Semua yang hadir takjub menyaksikan kejadian itu. Kemudian terdengar gemuruh ucapan murid-murid beliau, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un."